Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baginda Tribun Jabar, dimanapun Anda berada, kembali ketemu bersama saya, Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar dalam acara atau dalam program wawancara khusus. Nah, Baginda Tribuners, di tengah-tengah kita sudah hadir seseorang tamu VIP, tamu spesial gitu ya, di salah satu kabupaten yang boleh dikatakan kabupaten muda lah ya, kabupaten muda di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Pangandaran. Wilujeng Sumping, Kang Agus Mulyana. Wilujeng Sumping. Mohon. Nah, banyak yang bertanya siapa sih Kang Agus Mulyana ini? Nah, kalau saya yang menjelaskan kurang abdol ya. Jadi saya mau persilakan Kang Agus untuk memperkenalkan Kang Agus ini siapa sih di Pangandaran ini. Mangga Kang. Ya, terima kasih warganet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Tribun Jabar Tribuners. Oh, Tribuners ya. Ya. Okay, ya. Ini suasananya malam, selamat malam berarti kan? Boleh ya. Ya. Selamat malam warga Tribuners ya. Selamat datang di kawasan wisata Pangandaran ya. Kawasan wisata Pangandaran. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Agus Mulyana, Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Mbak. BPC PHRI Kabupaten Pangandaran ini saya dilantik tanggal 18 Agustus 2019, Pak. 2019. Ya. Berarti udah berjalan hampir 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Ya, tapi begitu saya dilantik, saya langsung dihantam pandemi, Pak. Berarti itu yang hal ibaratnya kalau bahasa Sunda mah kayak oke ngalengkah, udah ada sesuatu yang menghadangnya. Ya. Tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa. Oh iya betul. Dari kami semua jajaran pengurus BPC PHRI Pangandaran dan semua anggota, Kang, ya, atas musibah yang menimpa Bapak kita semua, Pak Gubernur Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumtaz, iya, yang terbawa arus di Sungai Are di Bern, Swiss. Kita semua berharap, berdoa yang terbaik. Ya. Amin, 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 amin. Apapun yang sudah terjadi, kita doakan Kang Emil dan Bu Atalia ini tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bisa amin, menerima kenyataan ini karena amin. semuanya sudah dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita semua berdoa semoga beliau ini dikuatkan. Amin. Ya. Kalau memang Eril itu sudah ditakdirkan untuk wafat di Bern, di sana kita doakan semoga Eril ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tempat amin, yang ya Allah, terbaik-baiknya, sebaik-baiknya. Amin, ya. amin, amin. Tuh mungkin Kang Okto ya. Oke. Tribuners, saya tadi baru saja mengecek HP ya. Ternyata suhunya di sini 27 derajat Celcius. Maklum lah ya, kita agak ini Kang, agak berkeringat gitu kan, karena kita dari Bandung gitu kan, dari Bandung itu biasa 18 derajat, paling panas 22 derajat. Ya. Dibawa ke sini, aduh ngaheap kan. Ya. Tapi alhamdulillahnya ini saya datang ke sini udah disuguhi ini nih minuman khas dari ini hotel di Hotel Agus, Pan, Pak, ya. Pan Hotel ya? Ya, Pan Hotel. Di Pan Hotel ternyata kita disuguhi apa ini Pak Agus ya? Itu mojito original. Mojito original. Ya. Saya cobain dulu ya, Tribuners. Kalau mau merasakan hal yang serupa datang ke sini. Manis, asam, kemudian ada yang anget-anget. Apa sih ini komposisinya? Itu daun mint ya, daun mint, kemudian jeruk nipis, ya, sedikit gula. Rasa yang paling kuat itu di jeruk nipisnya kan, di asamnya. Iya. Nah untuk yang anget-angetnya itu di mintnya. Oke. Pas banget. Dingin, ada hangat-hangat di sini, pokoknya top banget di minumannya. Kok Kang Agus ini itu apa minumannya, Kang? Saya ini lemon tea panas. Lemon tea panas, karena saya sudah terbiasa di sini. Jadi kalau lihat, Tribuners kalau lihat penampilan kami di sini, saya berkeringat, Kang Agus biasa aja. Udah saya terbiasa aja lah. Makanya minum juga saya ini ya. Iya. Ini lemon tea saya minta panas ya, memang karena udah malam, kalau anggapan saya ini udah dingin gitu. Iya.
Pernah Pangandaran itu sampai 32. Waduh, siang, ya, 32. kebayang itu ya kalau saya Iya. kesini, aduh panasnya. Tapi ya alhamdulillahnya minumannya segar, mudah-mudahan suasananya semakin cair dan semakin segar juga ya. Siap. Perbincangan Oke, di oke, kita oke, saat iya. ini. Nah, saya ingin bertanya nih, selama hampir dari 2019 ya, 2019, 2020, 2021, Tanggal 20 ya, kita diterpa pandemi yang begitu luar biasa dan itu Ya. berdampak sekali ke sektor pariwisata. Betul. Kang Agus, ya apa yang dirasakan kemarin-kemarin nih saat pandemi di Pangandaran ini? Ya, saya bercerita tentang PHRI dulu lah ya. Oke, PHRI Kabupaten Pangandaran. Ini dulu waktu saya dilantik Hmm? jadi Ketua PC PHRI Kabupaten Pangandaran, anggota kita tuh hanya 60, Pak. 60 hotel dan restoran saat itu. Ya. Mungkin ini adalah sebuah PR besar karena hotel dan restoran yang ada di Pangandaran itu kan banyak. Banyak sekali. Ada di Batu betul. Karas, ada di Karapiak ya. Iya, iya, iya. Nah, sesuai dengan tempat wisatanya juga. Kalau ke Pangandaran itu jangan hanya berpikir Pangandaran. Kita punya Pantai Batu Karas, Betul, betul, betul. punya Pantai Madasari, ada Iya. Green Canyon, Iya, ya iya, kan. Kemudian juga ada Karapiak, Ada hotel-hotel di sana itu ada hotel, oke, ada siap. restoran. Ini cerita Mas Alperi saat itu anggotanya 60. 60. Yang aktif itu 30. Hmm. Nah, yang disebut aktif itu kalau sebuah organisasi kan membayar kewajibannya, ya. Membayar kewajibannya berarti bayar iuran lah Iya, kasarnya. iya, iya. Gitu. Nah, haknya itu apa mereka juga kan? Itu mungkin menjadi PR saya begitu saya masuk di PHRI Pangandaran. Kebetulan saat itu 4 bulan dari Agustus ya, September, Oktober, November, Desember, masuk di 2020 kita udah masuk masa pandemi. Nah, ini kan sebuah musibah akhirnya buat Iya, saya. iya. Kan? Tapi musibah ini saya buat menjadi sebuah hikmah, Pak. Oke. Ya, sebuah Sebentar, Kang Agus, pas Kang Agus dilantik ke pandemi itu berapa bulan itu? 6, Pak. 6 bulan. 4 sudah mulai ada Gejala lah ya, gejala. Iya, iya. Itu pas kita sampai ditutup hotel saat itu. Nah, itu yang saya anggap itu musibah, tapi saya rubah mindset saya bahwa ini supaya bisa menjadi hikmah kan begitu. Iya, iya, iya. Saat itu dari 30 anggota yang aktif saat pandemi, nah itu saya begitu masuk masa pandemi, hotel kan ditutup semua. Imbasnya adalah ke perekonomian. Betul, betul, Yaitu betul. banyak karyawan yang dirumahkan, ya kan. Ada juga yang shift, misalkan tadinya karyawannya 30, nah yang masuk itu 15 misalkan. Jadi dalam sebulan itu mereka hanya terima gaji 15 hari kan. 15 hari. Bahkan ada yang langsung di PHK juga, bahkan hotelnya sampai tutup juga ada. Nah, saya berpikir bagaimana caranya bahwa PHRI ini bisa berperan di saat mereka seperti itu. Nah, akhirnya kita saat itu ada bantuan dari Kemenkrab kalau nggak salah. Nah, ada bantuan dari Kemenkrab yang melalui TNI Polri kalau nggak salah waktu itu lewat Polri. Nah, itu saya melobi supaya pendistribusiannya itu bisa kami handling. Bukan dari kami sebenarnya, saya itu karena kami belum punya apa-apa PHRI Kabupaten Pangandaran ini. Nah, jadi ada image bahwa PHRI ini memang betul care gitu ke karyawan, karena memang bantuan itu adalah untuk karyawan yang memang terkena dampak pandemi. Nah, di labeling lah bahwa yang pendistribusiannya di kami di PHRI. Nah, di saat itu saya bilang kalau misalkan memang mau menerima bantuan ini, coba koordinasi ke PHRI. Nah, kemudian kalau bisa masuk di anggota PHRI. Betul. Nah, saat itu mulai banyak, Pak, karena ada bantuan yang dikelola oleh PHRI. Akhirnya mereka masuk juga jadi anggota PHRI. Tapi belum terlalu banyak saat itu. Iya. Nah, kemudian setelah itu ada bantuan uang tunai yang lewat bank. Lewat bank. Nah, kita bukan diambil alih ya, tapi kita ambil peran lebih besar di situ. Bahwa bantuan itu seakan-akan dari kami, Pak, dari PHRI. Nah, karena pandemi ini berjalan, jadi bantuan-bantuan seperti itu kan sangat berarti buat mereka. Betul. Kita bantu untuk urus semua. Data, karyawan, kita punya database karyawannya ada berapa di satu hotel, ada berapa karyawan di restoran, itu yang kami prioritaskan. Nah, itu. Nah, saat itu mulai kelihatan sekali bahwa saya berpikir bahwa yang penting mereka masuk dulu jadi anggota kita. Nanti pengelolaannya setelah kita banyak, kan biasanya kalau manajemen bisnis seperti itu, Pak. Nah, setelah itu pandemi sedikit bukan mereda. Ada beberapa daerah yang sudah masuk di level 2 saat itu ya. Ada juga yang masih level 3 ya kan. Yang menjadi concern saya saat itu adalah di level 2 itu bahwa
hotel itu bisa buka di posisi 50%, Kang Tok. Iya, iya, iya. Tapi tempat wisatanya ditutup. Oh, Nah. ya percuma. Nah, kalau di Bandung mungkin bisa ya, karena bisa kan? Kalau di Bandung karena memang hotelnya tidak berada di dalam tempat wisata. Nah, saat itu BPC PHRI Garut kibar bendera putih. Saat itu saya masih ingat. Betul. Nah, itu momen yang saya gunakan saat itu, bahwa saya berkirim surat, Pak, dari BPC PHRI Pangandaran ini berkirim surat, satu ke Pak LBP saat itu langsung ke Maritim Invest sebagai Ketua PPKM Jawa Bali, ya kan? Iya. Surat itu saya tujukan ke Kementerian Kesehatan dan ke Kementerian Pariwisata. 3 surat itu kita kirim langsung dari BPC PHRI Kabupaten Pangandaran. Oh, iya. Ditembuskan ke BPD PHRI Jawa Barat, ditembuskan ke BPP, Badan Pimpinan PHRI Pusat, kemudian ditembuskan ke Kepala Dinas Pak DT saat itu, Pak Dedi Topik, ya, ke Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten, ke Pak Bupati dan ke Pak Gubernur saat itu. 2 minggu dari setelah itu Pangandaran ini dibuka. Nah, tapi masih belum full kan ya? Belum, karena saat itu memang hanya kita itu memberitahu kepada pemangku kebijakan yang di atas bahwa Pangandaran ini beda loh dengan kabupaten lain, bahwa hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran itu berada di dalam kawasan wisata yang ditutup. Nah, bagaimana kami bisa beroperasi 50% kalau tempat pariwisatanya ditutup? Nah, akhirnya dibukalah dengan persyaratan yang sangat ketat saat itu. Saat itu saya gunakan juga momen ini. Saya bilang, kalau hotel yang mau buka, silahkan. Tapi harus rekomendasi dulu PHRI Kabupaten Pangandaran. Jadi kita siapkan banner, Pak, saat itu. Banner dengan logo Kabupaten Pangandaran dan logo PHRI. Bahwa tulisannya bahwa hotel ini sudah memenuhi syarat untuk buka dengan memenuhi protokol kesehatan. Nah, warnanya apa? Warna bannernya kuning kah, merah kah? Enggak ada kolaborasi ke laut, ke alam kita ya. Biru dan putih kalau nggak salah. Sekarang juga masih ada banyak yang terpampang banner itu. Nah, otomatis yang tidak pasang banner itu mereka nggak bisa buka kan. Nah, saya bilang yang mau dapat banner dan mau dapat rekomendasi PHRI, silahkan masuk anggota PHRI. Iya. Hampir habis kan? Total sekarang yang masuk berapa? Sekarang 354. 354 dari 60 melonjak 30, ya 30 yang aktif. Sekarang 354 aktif semua. Aktif semua. Aduh, itu jempol lah buat kepengurusan BPC PHRI Kabupaten Pangandaran ya. Ya, itu mungkin yang disebut musibah. Saya buat jadi hikmah gitu ya. Jadi dibuat hikmah. Dan mungkin satu-satunya, Pak, di Jawa Barat kalau nggak salah, bahwa BPC PHRI Pangandaran ini yang punya gedung sendiri. Yang lain kan masih maaf tapi ya, ada yang numpang di hotel A misalkan. Begitu ketuanya ganti ya numpangnya pindah lagi. Kecuali BPD Jawa Barat ya, yang di Jalan Sukabumi yang sebelahnya Carter Kadin itu kan, ya itu mungkin beda lah levelnya ya. Nah, pengurusan PHRI ini kemudian kita tingkatkan lagi, Pak. Kita tingkatkan supaya yang namanya organisasi itu bisa hidup dan bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Tidak usah kemana mencari untuk operasional lah, contoh seperti itu. Jadi di kami itu ada divisi usaha PHRI, Pak. Iya. Sekarang kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, contoh dengan perusahaan internet, ya, saya tidak sebutkan namanya, bahwa itu providernya di kantor kita, Pak. Jadi kita jual ke hotel paket internet yang namanya PHRI Digi, Pak. Nah, itu PHRI Digi. Nah, kemudian yang lainnya juga, misalkan kita ada acara supportnya dari mana nih, kita ajak mereka untuk memperkenalkan produk mereka di momen acara kita. Jadi semua acara itu alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar dengan sponsor-sponsor ini. Ya, kita guide sponsor lah. Kita guide sponsor. Dan momen kita yang paling dekat nih, besok tanggal 4 Juli. 4 Juli ya? Ya, kita tuh ada acara namanya Jalan Sehat bareng PHRI, Pak. Nah, itu ada door prize-nya. Yang satu itu Honda NMAX Yamaha NMAX terbaru. Berarti motor ya? Motor. Door prize-nya. Satu buah motor. Ya, 5 buah sepeda gunung dan lain-lain lain-lain. Itu umum atau khusus warga Kabupaten Pangandaran? Prioritas ada karyawan di hotel dan restoran. Oke, jadi berpeluang banget nih untuk karyawan. Pokoknya semua karyawan yang masuk PHRI gitu ya. Kabupaten Pangandaran berpeluang besar untuk mendapatkan itu ya. Iya.
target berapa sih peserta nanti? Kita cetak target itu sesuai ada voucher yang kita cetak. Tiket cetak itu ada 5.000. 5.000. Bisa kebayang ini rutenya ini Pak, Rutenya pantai di aja. sini ya. Bisa kebayang ini penuhnya kayak gimana nanti. Ya, tapi kan biasanya mereka nggak satu orang bisa beli 10, Pak. Oh, oke. Tidak akan mengganggu operasional hotel-hotel nih. Semua karyawannya ikut lomba. Ya mungkin 50% ikut ya, tapi yang 50%-nya nitip. Oke, berarti ada apa ya? Kebijakan khusus lah ya. Iya. Kebijakan khusus lah, ada pengecualian karena jangan sampai ikut semua gitu kan. Kalau ikut semua nanti hotelnya gimana? Nggak ada yang ngurus gitu kan. Iya. Setelah banyaknya anggota, Kang Okto, kita juga sekarang ini nggak bisa ke-handle hanya dengan satu sekretariat di Pangandaran aja. Saat ini kita sudah buat korwil lah gayanya gitu. Oh gitu? Iya, karena semua permasalahan itu kan berbeda-beda di satu tempat. Misalkan berarti ada korwil Karapiak, ada iya. korwil Parigi, itu membawahi Batu Hiu, Bojong Salawe. Ada korwil Batu Karas. Nah, jadi si koordinator wilayah ini menjadi cabang kita atau kepanjangan kita di daerah tersebut. Kalau terjadi ada masalah atau keinginan yang tidak sesuai itu langsung bisa handle di sana, nanti baru ke PHRI Pangandaran. Oke. Jadi memang tadi ya, Tribuners sedikit flashback ketika wisata kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran ini terhantam pandemi. Ternyata PHRI ini membuat beberapa gagasan-gagasan yang akhirnya itu bisa kembali menguatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran, khususnya di dunia perhotelan ya. Dunia perhotelan, nah, kalau kemarin flashback nih, kalau sekarang kekiniannya kondisi perhotelan di Kabupaten Pangandaran seperti apa? Karena udah mulai full kalau nggak salah ya. Saya lihat di malahan reporter kami sendiri yang meliput di sini pas masa libur Lebaran kemarin. Lebaran. Aduh, itu luar biasa. Jumlah wisatawannya itu luar biasa. Seperti apa Kang Agus memandang kondisi saat ini lah. Ya. Jadi saya lihat bahwa kalau dianalogikan ya dengan sesuatu orang Sunda bilang kuda lepas di gedogan, Kang. 2 tahun dikerem, ya kan? Tiba-tiba dilepas gitu ya. Kebayang bagaimana antusiasme orang itu untuk berwisata. Nah, khususnya wisata Pangandaran ini kan, maaf ya, bisa dijangkau oleh siapapun. Betul. Ya. Dan sudah ini, maaf ya, Kang Agus ya, saya potong. Mindset orang Jawa Barat itu kalau mau ke laut mana? Pangandaran pasti. Ya. Nggak ke laut mana gitu kan? Pasti. Ya. Ke Pangandaran. Ke laut yuk, kemana? Pangandaran pasti. Ya, itu gitu daya kan? tarik Pangandaran itu luar biasa. Betul. Pertama, mungkin ada hanya berapa ya di dunia ini yang bisa sunset sama sunrise-nya di satu tempat. Tempat, betul. Kalau nggak salah hanya di Kokobana yang ada kayak kita gitu ya. Sunrise pagi-pagi kita main di Pantai Timur betul. Ya kan. Kemudian kalau mau lihat sunset ya tunggu sampai sore di Pantai Barat. Di Pantai Barat. Tinggal jalan berapa ratus meter gitu. Bisa sunset sama sunrise-nya bisa didapat di Pangandaran kan gitu. Nah, itu ya kalau cuaca mendukung ya. Betul. Tapi ya dengan interest-nya kita bisa lihat sunrise dan sunset di Pangandaran, nggak usah kemana-mana lagi kan? Ya, betul. Itu kelebihan dari Pangandaran lah ya, gitu kan. Selain memang laut, kalau bicara tentang pantainya ya udahlah cantik lah gitu kan. Itu anugerah. Anugerah yang harus dipertahankan. Iya. Tadi kondisi perhotelan saat ini seperti apa sih? Ya, perhotelan saat ini sejak level PPKMD kita di level 1, nah itu setiap weekend kita penuh. Ya. Semua wilayah? Tidak. Jadi kalau misalkan diakumulasi, kalau di weekday kita memang masih rendah. Itu hanya di PR kami, mungkin Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Bagaimana Pangandaran ini tidak terlalu jomplang antara weekday dengan weekend. Iya, betul. Jadi atraksi apa saja sih yang perlu kita tingkatkan, ya kan? Ada 3A yang penting kuncinya ya. Yang pertama adalah accessibility. Ya, akses ke Pangandaran ini karena secara geografis Pangandaran ini ada di ujung selatan yang memang kalau mau ke Pangandaran ya harus khusus ke Pangandaran ya. Nah, itu akses. Alhamdulillah akses ke Pangandaran berkat kepemimpinan Bupati kita yang sekarang Pak Haji JJ Wiradinata. Kayaknya di Pangandaran ini sulit cari jalan yang jelek. Ya, jadi jalan-jalan, infrastruktur semua bagus. Betul. Sampai ke kampung-kampung di hot mix minimal di rigid gitu kan. Waduh, jadi
Bupati Hotmik dong. Ya pokoknya pekerjaan infrastruktur itu beliau lebih memahami kebutuhan masyarakat saya kira ya. Karena yang beliau bangun itu bukan pendopo dulu, bukan rumah dinas dulu, tapi kepentingan buat masyarakat kan. buat masyarakat. Iya, Ya ada rumah sakit dia bangun lebih dulu. Walaupun dananya saya kira luar biasa dia bisa selesai gitu kan rumah sakit dengan semoga itu rumah sakit Pandega. Kemudian seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pangandaran itu kelasnya bintang 3. Satu TV, satu tempat tidur, WC di dalam. Itu nggak boleh ditawar-tawar. Kebetulan kita juga ikut andil dalam membuat prototip awal lah yang ditawarkan ke pemerintah daerah. Nah kemudian kembali ke hotel lah ya. Betul. Kembali ke hotel bahwa akupansi hotel itu kalau diakumulasi antara Karapiak, Batu Karas, Pangandaran itu yang paling tinggi di Pangandaran. Masih di daerah sini. Masih daerah Pangandaran. Makanya 3 itu accessibility ke sana sudah bagus hampir semua ya. Nah, kemudian amenity-nya, penyediaannya apa sih yang menarik di tempat pariwisata itu? Jangan menjual sesuatu misalkan di sana tidak ada yang menariknya. Supaya ketertarikan datang ke Pantai Pangandaran itu tetap terjaga, berarti kita harus memelihara alam yang ada ini. Makanya dari kami di PHRI misalkan ada kegiatan bersih pantai, itu selalu dilakukan. Kemarin habis Lebaran juga, kayaknya kita deh yang lebih dulu. Ya, karena di Pangandaran ini permasalahan yang bukan utama sebenarnya, tapi klasik. Ya, klasik itu pertama macet. Macet, kemudian yang keduanya adalah sampah. Nah, itu berarti kan permasalahannya klasik. Tidak utama lagi. Itu setiap tahun memang terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin kemarin saya dengar dari Pak Bupati bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran kan yang menjadi sulit ini gini Pak, sampah menumpuk. Mobil sampah kan nggak bisa masuk karena macet. Ya, mereka dari Dinas Lingkungan Hidup itu saya ngebayangin ya, mereka mulai bergerak tuh jam 1 Pak malam. Baru bisa masuk ke kawasan. Sampai jam 3 atau jam 4 subuh ngurusnya sampah, bukan ngurus apa kan gitu ya. Ya makanya saya sangat respect ya dengan petugas-petugas di LH khususnya bagian ngumpulin sampah yang narik sampah malam-malam pas orang tertidur lelap lah ya mereka begitu ya mungkin kalau betul lah mereka digaji ya tapi kalau memang ngeruhnya juga tidak ada di situ ya mungkin mereka juga nggak mau kan orang. Iya. Nah kemudian atraksi yang ketiganya mungkin atraksi apa sih yang harusnya kalau sudah pandemi ini lewat ya ada yang reguler lah memunculkan misalkan untuk mendongkrak di weekday, misalkan bahwa setiap malam Selasa, misalkan gitu, ada atraksi yang ditampilkan, misalkan ronggeng gunung yang menjadi kesenian andalan kita. Jadi orang yang tadinya mau pulang sehari bisa, nunggu malam Selasa ada ronggeng gunung nih di Pangandaran itu kayak apa sih? Nah mereka long stay-nya bisa nambah gitu kan, bisa yang tadinya mau sehari, ya bisa jadi 2 hari lah dengan atraksi yang kita suguhkan. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan oleh kita semua. Nah, tuh. Kemudian ini bicara masalah hotel tadi udah, tapi untuk mendongkrak akupansi di weekday. Saya ini komite di salah satu sekolah di Pangandaran ini. Saya bisa membayangkan bagaimana sekolah ini, komite ini memberi alasan orang tua kalau di hari kerja ini mau main ke Pangandaran. Karena kan yang namanya study tour itu kalau di sekolah. Kalau studi itu ada pembelajarannya, tidak turnya doang. Ya, kalau study tour misalkan kita ke Jogja akhirnya kebanyakan di sana ada Taman Pintar misalkan. Betul. Ada Museum Gunung Merapi. Iya. Ada edukasinya lah ya. Ada edukasinya jelas lah. Kalau menurut saya Taman Pintar itu kan dibuat. Museum Gunung Merapi itu dibuat setelah Gunung Merapi meletus. Nah, banyak peninggalan-peninggalan itu kan sesuatu yang menarik untuk sisi edukasi, ya sisi edukasi. Mungkin di Pangandaran bisa dibuat museum tsunami. Iya, betul. Museum tsunami ini sesuatu yang tsunami itu kan fenomenal. Betul. Semua orang tahu Pangandaran. Kalau 2006 kan Pangandaran. Iya. Orang tahu tsunami itu kan sisi edukasinya adalah bagaimana sih proses terjadinya tsunami kan gitu. Misalkan dari gempa tektonik atau vulkanik misalkan gitu kan. Skala berapa Richter sih yang menimbulkan tsunami? Itu kan edukasinya di situ. Iya. Apa yang harus kita lakukan seandainya kita berada di pinggir pantai saat gempa terjadi. Nah, kemudian setelah itu kan kalau tsunami itu kan sesuatu yang menyeramkan. Tapi saya kira konsep
museumnya juga harus berbeda. Yang pertama yang disuguhkan ya memang itu edukasi itu, misalkan layar, film apa. Nah, tapi di akhir kan biasanya kita masuk di ini ya teater kalau terakhir keluar dari museum itu. Nah, di teater itu yang disuguhkan adalah keindahan alam yang sekarang. Iya. Ya, jadi orang itu sudah begitu keluar itu sudah tadi yang dilihat Green Canyon itu di mana ya? Nah, kan gitu. Betul. Mungkin itu yang perlu dipikirkan kita bersama ya untuk mendongkrak akupansi hotel dan restoran di saat weekday. Iya. Kalau weekend kita udah nggak terlalu inilah. Weekend itu jangan ditanya lah. Jangan ditanya lah. Diam juga wisatawan datang gitu. Tapi Tamu udah weekday-nya. datang. Tapi Iya. jangan sampai kita kerja malam Sabtu, malam Minggu lah weekday. Buat makan malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Kan gitu. Kira hanya pena gitu kan. Iya. Kan semua program pemerintah itu berujung untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya sejahtera ya itu suatu keberhasilan kalau menurut saya. Nah, jadi itulah akupansi hotel kalau weekend kita sudah bersyukur alhamdulillah sejak PPKM level 1 ini diberlakukan di Pangandaran lihat ekonomi dari semua tidak hotel dan restoran saja. Karena ada kalau nggak salah 47 ya stakeholder usaha pariwisata. Hotel, restoran, pedagang kaki lima, yang nyewain bugi, perahu pesiar, ya kan, guide, HPI, ada tour and travel, banyak yang merasakan manfaat bagaimana Pangandaran ini sudah kembali normal. Oke. Kalau Kang Agus melihat warga lokal sendiri, gini kan kalau kita belajar ke Bali kan ya, kalau di Bali itu kan warga lokal itu udah benar-benar mindsetnya itu gimana caranya supaya wilayah itu benar-benar dicintai wisatawan gitu kan. Kalau Kang Agus melihat warga lokal di sini seperti apa ya memandang tentang objek wisata yang ada di sini? Apakah budayanya itu sudah budaya wisata seperti di Bali atau? Saya kira belum. Oh belum. Ya belum. Ini yang perlu kita tingkatkan. Rasa memiliki sense of belonging ke tempat pariwisata, tempat kita usaha ini juga harus ditumbuhkan lebih. Ya, contoh misalkan care-nya terhadap sampah. Kalau kita jualan di pantai ya mungkin minimal lingkungan dia jualan itu bersih gitu kan dari sampah. Karena sampah di pantai itu kan kebanyakan sampah plastik, botol minuman, bekas makanan instan, plastik bekas minuman dan lain-lain. Nah, mungkin kemarin kita sudah bergerak dari PHRI ini membersihkan pantai sekaligus menyiapkan kantong-kantong juga dari teman-teman, kantong sampah yang diberikan oleh komunitas-komunitas pengusaha. Contoh misalkan dari yang nyewain motor itu nyiapin tempat sampah di situ. Ya. Bahkan kemarin coba ingatkanlah tamu yang memang kurang sadar kebersihan ya dengan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau lagi padat begitu Pak, controllingnya susah banget ya karena tamu kan menyemut begitu. Nah, petugas-petugas juga kita kan terbatas dari Dinas LH, dari Satpol PP, dari Jaga Lembur. Ya, yang penting bahwa kesadaran mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Untuk memelihara. Kalau kita sudah kotor, ditinggalkan mau apa kita? Ya kan gitu. Sering juga kita ada ini Pak, gerakan dari teman-teman itu penanaman di sekitaran pantai. Mangrove atau? Enggak, ada pohon waru, mangrove juga ya. Tentu karena itu salah satu yang diutamakan ya mangrove. Tapi tidak di daerah Pangandaran. Nah, itu berfungsi juga untuk green belt kita. Green belt kalau misalkan terjadi lagi tsunami seperti dulu, kalau pohon-pohon di pinggir pantainya kuat gitu, itu bisa menyaring. Karena yang mendorong lebih kuat ke darat itu adalah setelah air mendorong material yang menjadi perusak yang lebih yang lebih destroyer itu itu adalah setelah air mendorong material yang ada, kedorong tenaganya kan lebih kuat. Tapi kalau misalkan di pantai itu tanamannya banyak, selain teduh juga memang menjaga untuk itu kan bisa lebih safe ke sini. Tapi ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ya. Jangan sampai lah, cukup. Di samping itu juga kita harus mempertahankan yang kita punya Pak. Di Pangandaran itu air tanah itu masih sangat bagus. Ya, kalau misalkan kita buat sumur artesis di depan hotel saya misalkan itu nggak asin Pak. Nggak asin. Biasa kalau di tempat yang lain asin. Air laut itu meresap berapa kilo ke dalam. Nah, itu mungkin yang harus kita pertahankan, jangan sampai
ya mungkin pengelolaan jangan hanya dieksploitasi saja, tapi juga dijaga gitu maksudnya. Pembuangan limbahnya juga harus dijaga, ya kan, limbah hotel, limbah restoran. Ini jadi perhatian sekarang karena masih ada hotel atau restoran, ya saya tidak tahu pasti, IPAL-nya memang sudah ada, tapi kan tidak semuanya mempunyai IPAL yang memenuhi syarat gitu. Ada limbah yang terbuang ke laut. Nah, itu yang sekarang kita kasih lebih pemahaman lah ya. Dan mungkin turun tangan dari pemerintah juga diperlukan karena begini Pak, Pangandaran ini kronologis tempat pariwisatanya saya kira berbeda dengan tempat lain. Kalau di Pangandaran ini kan awalnya penduduk dulu, yang ada di dalam ini penduduknya kan. Gitu. Nah, tapi karena pantainya bagus ya kan, terkenal lah Pangandaran. Nah, baru wisatanya naik kan. Jadi pengelolaan contoh di hotel, nah ada pondok wisata misalkan, pasti itu awalnya adalah rumah tinggal. Nah, manajemennya ya manajemen rumahan. Nah, kan gitu. Betul. Lalu karena sering banyak tamu, akhirnya mereka buat tambahan kamar gitu dengan tidak memperhitungkan misalkan lahan parkirnya berapa, kamarnya berapa. Untuk penataan lahan hijaunya berapa persen, itu enggak. Kan karena memang kronisnya berbeda. Lama-kelamaan muncullah hotel-hotel besar. Nah, penduduknya tersingkir keluar sebagian. Tapi masih sangat banyak di dalam itu penduduk-penduduk asli yang memang mengelola rumah mereka itu jadi pondok wisata. Itu jadi anggota kita juga kan. Pondok wisata, kamarnya tadinya 3, dibuatlah dengan hasil itu jadi 6 gitu kan. Jadilah namanya pondok wisata Anu. Gitu. Itu memang luar biasa ya. Dan mungkin secara investasi di Pangandaran juga luar biasa, cepat gitu kan. Kecuali dulu habis tsunami pernah down ya, banyak yang dijual kalau tsunami, padahal mungkin tsunami itu nggak 100 tahun sekali. Jangan sampai terulang lagi lah. Iya. Kita minum lagi karena jangan Pak, kita sambil ini. Sekali lagi nih mocktail dari Pan Hotel Pak ya. Pan Hotel di Pantai Barat Pangandaran ya lokasinya. Jalan Pramugara nomor 25. Oke, yang mau berkunjung ke Pan Hotel silakan lah ya, fasilitasnya jangan ditanya gitu kan. Bagus. Kemudian Pak, bicara tentang Pangandaran, visi misi Pangandaran mendunia Pak ya, ingin mendunia lah gitu kan. Apa sih itu maksud dari Pangandaran ingin mendunia itu Pak, dari kacamata PHRI Pak? Ya, kalau menurut saya yang dicetuskan dengan jargon Pangandaran menjadi wisata yang mendunia. Yang saya lihat mungkin di keterkenalannya ya, promosnya bahwa Pangandaran ini dikenal secara mendunia. Tapi kalau menurut saya ini dunia nih. Minimal kita harus levelnya kabupaten dulu kan, ke provinsi, nasional, mungkin Asia misalkan gitu. Nah itu barulah mendunia kan gitu. Nah, itu adalah sesuatu untuk memotivasi kita bagaimana Pak Bupati ini mengelola pariwisata di Pangandaran ini supaya lebih baik. Ya kan. Luar biasa Pak, begitu beliau diangkat jadi terpilih jadi bupati definitif setelah 2 kali bupati PJS PJ. Begitu care-nya beliau ke dunia pariwisata. Yang dilakukan beliau itu sangat berat kalau menurut saya adalah merelokasi sekitar 1.600 pedagang kaki lima di pinggir pantai yang dulu terkenal dengan tenda biru. Pangandaran ini pernah tercoret dari guidebook kalau nggak salah di tahun berapa karena kekumuhannya. Itu. Nah, dengan Pak Bupati saat itu terpilih, beliau yang pertama disentuh adalah Pantai Pangandaran ini. Jadi 1.600 pedagang kaki lima itu direlokasi ke 4 tempat, Pak. Kalau nggak salah sekitar 70 miliar untuk itu. Itu kita kabupaten baru saat itu. Ya. Itu ada di Nanjung Endah, Nanjung Asri, Nanjung Sari, dan Nanjung Elok. Nah, 1.600 direlokasi sehingga pantai ini menjadi bersih. Tidak ada lagi pedagang kaki lima. Tidak ada Desi Ratasari lagi ya. Tenda biru. Dulu Pak kalau Bapak datang malam seperti ini, Bapak nginep di saya, Bapak pasti tanya pantainya mana. Ya, terhalang. Memang nggak ada, terhalang sama tenda biru, warung-warung. Yang ada itu hanya gang sekitar 1 meter yang bisa orang itu masuk ke pantai. Nah, dengan kebijakan beliau, saya kira luar biasa. Beliau ya memang mungkin pendekatannya tidak mudah dengan masyarakat itu, tapi perlu ketegasan saya kira memang yang dilakukan oleh pemangku kebijakan saat ini Pak Haji J.J. Wiradinata, direlokasilah semuanya.
dan direlokasi dengan cara sebaik mungkin lah ya. Betul. Sehingga tidak ada disiapkan, tidak diusir tapi tidak disiapkan gitu. betul, ini. betul. Dibangun dulu baru direlokasi. Gitu. Oke. Kalau Wisman nih, wisatawan mancanegara setelah pandemi ini gimana sih di Pangandaran? Apakah sudah mulai berdatangan kah atau masih agak-agak masih belum pada datang gimana? Ya saya Kang kira Yus? untuk Wisman kita sedikit sekali, bahkan bisa dibilang mungkin hanya Wisman apa yang menetap lah ya. Iya. Banyak Wisman yang menetap di Pangandaran. Kalau yang baru ada sih, mungkin Dinas Pariwisata lebih ada datanya. Saya kurang tidak tahu persis ya berapa. Tapi berbeda dengan sebelumnya lah ya, sebelum pandemi lah. Ya, sekarang itu benar-benar tidak, sebelum pandemi pun Wisman itu sudah jarang ke Pangandaran karena memang kita saat itu di skip ya dari perjalanan, misalkan paket tur itu landing Jakarta, misalkan Bogor, Bandung, Pangandaran dulu masuk. Nah, ke Pangandaran dulu. Nah, setelah kita ini terkenal dengan kumuh yang tadi saya sampaikan, kita itu di skip. Oh, tidak masuk itu tidak yang masuk. ya, betul. Iya. Nah, langsung Jogja, Bromo, Bali, Nusa Tenggara, balik lagi Bali biasanya langsung terbang kembali lah ke negaranya karena visa mereka kan cuma 2 bulan kan untuk kunjungan ke Indonesia ini. Nah mungkin ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya Pangandaran ini menjadi kembali jadi tujuan pariwisata wisata mancanegara. Nah itu. Jadi saya kira sudah hampir 2 kali Bupati definitif, 2 kali PJ ya. Pangandaran ini kan menjadi wisata yang mendunia. Nah, berarti ada di situ yang namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah, BPPD. Nah, sampai sekarang di Pangandaran itu belum terbentuk. Nah, mungkin ini yang PR lah ya. PR bahwa BPPD ini juga perlu ada untuk mempromosikan Pangandaran ini bahwa benar-benar ingin dikenal secara mendunia. Oke. Karena pelaku-pelaku dulu, kalau nggak salah sebelum 98 Pak, sebelum kita krisis moneter, kalau bulan Juni, Juli di Pangandaran itu banyakkan turis asingnya daripada turis lokalnya saat itu. Karena saya juga ikut merasakan saat itu, ikut merasakan dan menjadi pelaku saat itu di dunia pariwisata. Saat Wisman ini benar-benar banyak yang datang ke Pangandaran. Itu bulan Juni, Juli, Agustus itu banyakkan Wismannya daripada lokalnya karena itu bulan-bulannya kerja kita kan. Di sana kan lagi musim dingin. Kemudian mereka berwisata ke kita. Itu. Ke depan nih akan ada jalan akses tol ya, dari Bandung itu menuju ke Cilacap nih ya. Dari kacamata PHRI itu berpengaruhnya cukup besar kah atau gimana itu akses tol Bandung Cilacap itu? Buat kami itu sangat luar biasa. Yang tadi saya bilang bahwa akses untuk menjangkau Pangandaran itu. Kalau tol ini sudah jadi kan bisa dibayangkan. Iya, di Bandung tidak dari berapa jam lah ya 3 gitu kan. jam misalkan ke sini. Betul. Sekarang bisa saya kalau ke Bandung bisa 6 sampai 7 jam. Betul. Ya, belum macetnya kan gitu. Jadi kalau memang tol ini nanti sudah jadi, ini kan sesuai dengan Perpres 87. Nah, untuk Perpres 87 itu diantaranya adalah pembangunan tol dari Bandung ke Cilacap. Nah, exit tolnya buat kita ke Pangandaran, exitnya itu di Kalipucang. Betul. Ya, jadi tinggal 15 menit lagi lah ke Pangandaran kan dengan jalan yang biasa kita pakai sekarang. Ini akan sangat berdampak sekali untuk kunjungan ke Pangandaran. Misalkan orang Ciamis nih, ya orang Ciamis mau makan seafood ke Pangandaran, mereka bisa PP kok, berangkat pagi kan cuma 1 jam misalkan ya, atau lama-lamanya 1,5 jam misalkan. Mereka bisa datang pagi pulang sore, ya otomatis perekonomian di Pangandaran ini akan sangat terpengaruh dan akan sangat lebih baik ya kalau memang akses tol ini sudah jadi ya. Adanya akses tol tentu akan mengundang banyak lagi wisatawan ya. Dari segi perhotelan sendiri sudah siap atau adakah yang sekarang itu mau mengajukan ke PHRI pembangunan peningkatan status dari hotel bintang sekian ke bintang sekian? Sudah ada. Saya kira ini kan untuk segmen 1 Bandung Gede Bage Tasik ya, 111,2 km kalau nggak salah. Baru segmen 2 dari Tasik ke Cilacap sejauh hampir 100-an kilometer lah ya. Kalau peningkatan status itu tidak serta-merta hanya dengan aksesnya, ya. Gitu, tapi ada sertifikasi
Ya, sertifikasi hotel ini sertifikatnya bintang berapa sih? Nah, sekarang itu akan hanya ada dua dulu, ada Melati, ada ini. Nah, sekarang tidak hanya bintang, non bintang. Nah, ada banyak indikator-indikator yang harus terpenuhi kalau harus memenuhi. Misalkan saya mau hotel saya ini bintang 1 nih. Ya indikator untuk bintang 1-nya harus terpenuhi. Nah, gitu, kemudian akan dibuktikan dalam setahun kemudian dengan surveillance. Surveillance apakah lolos ini kemarin dengan catatan bahwa ini lagi proses, misalkan salah satunya. Misalkan ada yang namanya SLS, sertifikat layak sehat. Itu yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Itu agak sulit juga karena udara di dalam kamar juga harus diukur, air juga harus di lab. Ya itu sangat sulit Pak sebenarnya untuk memenuhi indikator-indikator sertifikasi dari hotel itu. Misalkan bintang 3, bintang 2 itu jelas sertifikasinya berbeda kan. Nah itu. Nah untuk itu saya kira untuk Pangandaran belum ada kalau permohonan ke situ belum, hanya yang menjadi concern saya adalah peningkatan SDM-nya Pak. Jangan sampai Pangandaran ini sebuah toko yang bagus, walayan gitu kan, yang menarik orang. Tiba-tiba pelayanannya nenek misalkan yang memang tidak menguasai betul hospitality-nya gitu kan. Nah jadi memang harus berbanding lurus pembangunan infrastruktur yang dikocorkan pemerintah untuk membuat Pangandaran ini lebih gampang diakses, ya. SDM-nya juga harus ditingkatkan, yaitu dengan kita PHRI selalu melakukan setiap tahun, yaitu namanya uji kompetensi, pelatihan roomboy, pelatihan front office, pelatihan bahasa Inggris. Nah, setelah pelatihan kita lanjutkan ke uji kompetensi. Nah, uji kom ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Harus ada penguji yang memang sudah terdaftar di Badan Akreditasi. Jadi kita akan mengundang mereka untuk menguji kompetensi anggota kita ya dari PHRI di Kabupaten Pangandaran ini supaya layak untuk menjadi wisata yang mendunia itu seperti apa. Dan itu kita sediakan gratis, Pak. Kalau bayar itu sekitar 4 jutaan lah. Nah, mungkin tanya di mana sih uangnya? Iyalah dari kalau mana? pekerja betul Ya, kan. Nah, itu diakomodir, dibantu sama PHRI itu kita fasilitasi. Ada hibah dari pemerintah daerah kabupaten tiap tahun ke PHRI yang peruntukannya memang untuk meningkatkan kompetensi dari pelayanan jasa pariwisata. Khususnya di hotel restoran buat kami. Betul. Mungkin untuk di pramuwisata, di pemandu ada lagi mungkin program mereka gitu ya. Yang jelas bahwa kita selalu berkolaborasi antara HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan kita di PHRI. Gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi bahwa hotel itu nggak boleh ngejual paket wisata. Nah, itu karena itu memang haknya mereka kan di hotel di pramuwisata. Kalaupun ada yang membutuhkan tinggal kontak saja HPI-nya kan gitu. Jadi kita bisa berjalan seiringan. Gitu. Oke. Sekarang kita balik topik lah. Kalau tadi yang serius-serius nih, sekarang yang agak-agak slow lah ya. Kak Agus, kesehariannya di Pangandaran ngapain aja sih? Hobinya apa sih gitu kan? Saya hobinya kerja sih kan. Kalau hobi sudah mulai kerja itu, waduh itu workaholic gitu namanya. Kerjaholik ya. Iya. Kang Okto, saya selain di PHRI, salah satu yang sekarang kita gulirkan di PHRI ini, saya bekerja sama dengan Kadin Provinsi Jawa Barat. Dan dengan program pemerintah di PUPR, yaitu penyediaan rumah untuk karyawan hotel dan restoran. Waduh, itu itulah. Kita sekarang ini sedang running di perizinan, kemudian juga running di marketing. Oke. Berapa itu unit? Saat ini kita 70 unit. 70 unit ya, 70 unit ini kita bekerja sama dengan developer. Developernya namanya Savana Residence. Nah, itu adalah khusus diperuntukkan bahwa perumahan ini dikhususkan untuk hotel dan karyawan hotel dan restoran yang belum punya rumah. Oke, berarti itu diberikan kemudahan ya bagi mereka ya? Iya. Oke. Karena kemudahan ini adalah uang program DPK, pemerintah. kemudahan apa DP-nya itu? 0%. Itu tanpa mah uang muka. Harus jadi bupati dong ini. Kalau udah bisa menjadi, kalau bisa apa? Bukan menjadi kan udah bisa merealisasikan DP rumah 0%, 0% ya. Kayak hanya booking fee aja 1 juta. Iya. Booking fee 1 juta, uang muka 0%. Wah, itu jadi benar-benar terbantu sekali itu. Kita siapkan yang lokasinya memang tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Nah, itu kalau tanya keseharian itu saya senang kerja di PHRI itu, saya bikin program-program apa gitu ya supaya
ini kan sebuah organisasi itu akan bisa berdiri dan diakui oleh anggotanya kalau merasa ada manfaat buat anggota kan gitu ya. Jadi saya menggali terus apa sih dibutuhkan anggota ini gitu kan, dengan kompetensi mereka, apa sih yang perlu difasilitasi. Kita bukan hanya memfasilitasi, dengan kerjasama kita dengan Bank BTN, dengan DP 0%, rumahnya bersubsidi itu di 3672 ya. Saya kira cukup layak. Iya, cukup layak cukup lah layak. itu. Dan kita tanpa wawancara. Oke. Semuanya dipermudah karena ini corporate kan akhirnya. Betul. Corporate. Itu mungkin salah satu, kalau hari ini saya ngantor di PHRI. Hari besoknya saya ngantor di KONI, Pak. Ya. Sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten. Ketua KONI, aduh ini jadi selain Ketua PHRI juga Ketua KONI, artinya bapaknya olahraga Kabupaten Pangandaran. Allah, Pak. Ya. Itu saya juga harus konsen di situ. Nah, kalau hari ketiga mungkin saya ngantornya di Gapensi, Pak. Saya Ketua Umum Gapensi Kabupaten Pangandaran. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia. Ya, karena realnya saya itu bekerja di bidang konstruksi. Oke. Terlibat juga berarti Bapak kan di pembangunan rumah ini? Ya. Karena developernya kita. Oke. 70 unit rumah untuk para karyawan perhotelan di Pangandaran ini luar biasa dengan DP 0%. Bayangkan DP 0% artinya tidak ada lagi yang membuat kepikiran dari pegawai, saya punya rumah nanti gimana ya, ternyata udah difasilitasi oleh PHRI. Ya, betul. Ya, itu suatu prestasi lah kalau saya bilang. Amin. Saya mimpi ini jadi sebuah pilot project lah ya. Bahkan mungkin kalau memang kita, kalau nggak salah, punya karyawan itu 1.628 karyawan hotel dan restoran. Target saya 10% saja ya dari mereka itu belum punya rumah kan. Berarti ada 168 orang, itu tidak muluk-muluk targetnya, hanya 10% saja. Nah, itu berarti kita ini karena kekurangan. Kita bisa mengakuisisi dari sisi bisnis ini perumahan yang kemarin tengkurap saat pandemi. Karena semua properti saat kemarin juga semua orang tahu kan. Nah, itu bisa mengakuisisi ini untuk membantu mereka supaya bisa bangkit kembali lah bersama-sama. Oke, ini luar biasa lah program kerja dari PHRI di bawah kepemimpinan Pak Kang Agus Mulyana nih. Insya Allah. Kang, terakhir harapan Kang Agus untuk Pangandaran seperti apa nih? Saya kira untuk Pangandaran ini dengan sudah diputuskannya Perpres nomor 87 yang di akhir 2030 reaktivasi rel kereta api Banjar Pangandaran, otomatis accessibility ke Pangandaran ini akan lebih mudah dijangkau. Yang harapan saya SDM-nya ditingkatkan berbanding lurus dengan fasilitas infrastruktur yang ada. Alamnya juga harus dijaga betul ya, bahwa supaya impact ketertarikan orang ke Pangandaran itu tidak luntur. Semua terus orang itu tertarik datang ke Pangandaran dengan akses yang lebih mudah, alamnya terpelihara. Kemudian mindset pelaku usaha pariwisata itu sendiri di Pangandaran. Jangan sampai Pangandaran ini hanya dikeruk hasilnya tapi tidak dijaga. Yaitu dengan keramahan kita, ya kita ini harus humble lah dengan tamu, ya kan, supaya mereka datang ke Pangandaran lebih nyaman. Untuk misalkan hotel, restoran, kalau lagi tahun baru atau lebaran wajar naik lah ya, tapi jangan sampai menjebak tamu ya. Kadang-kadang adalah pedagang pendatang yang harus benar-benar di manajemen yang nanti akan berbalik kesejahteraan pedagang itu sendiri ya di Pangandaran. Jadi semua akses ke Pangandaran ke depan itu akan lebih baik, makanya penerimaannya kita juga harus lebih siap lagi di SDM ya, di sumber daya manusianya, bagaimana cara membuat Pangandaran ini tetap menarik untuk dikunjungi. Itu kalau kita sudah tidak menarik lagi dikunjungi karena kotor misalkan airnya atau kotor pantainya atau misalkan buang limbahnya ke pantai, orang itu kabur dari Pangandaran, kita nggak bisa apa-apa. Oke. Ayo kita pertahankan Pangandaran ini tetap menarik untuk dikunjungi. Oke. Itu harapannya, tetap menjaga biar banyak nu bogoh lah ke Pangandaran. Terus bogoh ke Pangandaran tong guntur. Bogohna gitu ya. Nah, demikian Tribuner wawancara yang menarik ya bersama Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, Kang Agus Mulyana, dari mulai saat pandemi hingga
perkembangan wisata Pangandaran saat ini. Termasuk tadi ada DP 0% rumah untuk karyawan perhotelan itu patut saya acungi jempol lah, bagus lah itu. Mudah-mudahan kedepannya PHRI masih terus bisa memberikan nilai lebih bagi perhotelan juga karyawannya. Amin, amin. Pariwisata di Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran tetap maju, kemudian perhotelan juga terus berkembang, okupansinya terus naik dari tahun ke tahun, dan yang jelas semakin akses mudah, rel kereta api nanti akan diaktifasi, kemudian jalan tol akan dibuat gitu kan. Runway bandara juga diperpanjang. Bandara juga lintasan bandara juga diperpanjang. Insya Allah Pangandaran akan menjadi wisata yang mendunia. Tapi catatannya tadi kata Kang Agus ya, pelayanannya harus lebih baik lagi. SDM-nya harus bisa menjaga Pangandaran ini tetap dicintai oleh masyarakat. Demikian Tribuners, wawancara kami dengan Kang Agus Mulyana, Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, Kang Agus. Sehat selalu, Kang Agus. Terus berjiwa patriot untuk memimpin PHRI Kabupaten Pangandaran juga. Ketua KONI, dan sebentar lagi KONI kan mau akan ada Porprov ya. Mudah-mudahan prestasi olahraga Kabupaten Pangandaran juga. Ada 5 cabang olahraga yang jadi andalan. Yang tuan rumahnya di Pangandaran. Oh, gitu. Ada selam laut, renang bebas di laut, layar, berkuda, dan terjun payung. Oke. Ada terjun payung, ada olahraga air dan berkuda. Nah, ini kesempatan bulan November ya? Bulan November. Bulan November, datang ke sini, nonton. Mendukung pariwisatanya juga. Iya, itu dia ya. Lihat terjun payung, lihat yang nyelam. Lihat yang renang, yang layar, yang berkuda. Iya, itu makanya. Datang, mari Tribuners datang ke Kabupaten Pangandaran. Kemudian wisata di sini, ingat, wisata jangan sampai mengotori, karena sebelum-sebelumnya ya kita jangan sampai kayak yang sebelum buang sampah sembarangan, tidak menjaga tetap ini, meskipun Kabupaten Pangandaran tetap harus kita jaga, kita rawat bersama-sama, karena ini andalan Jawa Barat di sektor aset Jawa Barat, aset wisata di Jawa Barat. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Oktor Feriawan atas nama redaksi tribunjabar.id, tribuncirebon.com. Mohon diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus wisata Pangandaran.